Dan di sana perasaan saya udah mulai nggak karuan gitu, udah mulai kalut. Ya Allah, saya sakit gagal ginjal gitu ya. Namun ya ketika itu memang saya nggak banyak bicara pada kakak hanya mengatakan ya harus sabar, kuat, insya Allah mudah-mudahan masih bisa diobati, kata kakak. Dan ketika itu nyuruh untuk udah sekarang istirahat saja. Akhirnya saya sendiri lagi gitu ya di ruangan itu, dan kakak keluar. Dan di saat sendiri itu saya nggak bisa tidur sama sekali malam itu, karena memang pertama kondisi saya masih sesak nafas, yang kedua pikiran saya tuh banyak hal gitu ya. Ketika mendengar sakit gagal ginjal yang pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kami akan menceritakan bagaimana awal mula gagal ginjal hingga vonis cuci darah. Ya, gimana, silakan Bun? Ya. Jadi teman-teman, insya Allah saat ini saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman semua tentang pengalaman saya selama sakit gagal ginjal. Berarti kurang lebih udah hampir mau setahun ya. Iya, mau setahun. Udah sakit, dan ini baru pertama kalinya saya bercerita tentang sakit ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu tuh awalnya ba'da lebaran, setelah lebaran ya. Iya, setelah lebaran. Awal mula gejalanya itu yang saya rasakan itu yang paling dirasakan yang paling dirasakan gitu ketika itu adalah sesak nafas. Jadi nafas itu terasa berat gitu, apalagi kalau mau berbaring, mau tidur. Nah, posisi berbaring itu benar-benar membuat sesak. Itu berlangsung selama beberapa malam ya, kurang lebih 3 hari 3 malam merasakan sesak nafas itu sampai nggak bisa tidur. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk memeriksakan ke dokter. Iya, ke dokter. Denyut jantung juga. Iya, denyut jantung itu berdebar kencang. Bahkan saat di dokter juga, kebetulan waktu itu belum ke spesialis, tapi kita memilih dokter umum dulu karena ingin tahu diagnosis ini sebenarnya kenapa. Nah, akhirnya ketika di dokter itu beliau menyatakan bahwa saya itu sakit jantung gitu, karena memang ketika diperiksa juga denyut jantung itu memang kencang. Jadi dokter menyatakan bahwa ini sesak nafas itu disebabkan karena sakit jantung. Akhirnya dokter memberikan obat jantung dan yang lainnya gitu ya. Nah, tapi ketika mengkonsumsi obat itu selama beberapa 3 hari itu, ternyata sesak nafas saya nggak berkurang, malah semakin lama tuh semakin berat gitu ya, semakin nggak karuan gitu, sampai nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, akhirnya hari ketiganya kami memutuskan untuk ke IGD saat itu, ke rumah sakit, karena memang di rumah sakit kan peralatannya lebih banyak dan akan lebih ketahuan dari apa gitu ya penyebab sakit ini. Nah, akhirnya di malam itu ya, pada maghrib
pada maghrib kami diantar oleh kakak gitu ya, kakak pertama saya untuk ke IGD. Dan saat itu memang putra kedua kami itu yang masih berusia kurang dari 2 tahun ya. Iya, 8 bulan. Enggak, 18 bulan. 18. Iya, 18 bulan. 18 bulan. Itu belum disapi padahal ya, masih menyusui. Dan dia memang tidak bisa dititipkan ke siapa-siapa karena memang hanya nempel ke bunda atau ke ayahnya saja. Jadi tidak bisa dititipkan ke kakak kakak ipar saya gitu ya. Kalau untuk anak pertama itu yang udah 7 tahun usianya itu memang bisa dititipkan gitu di rumah kakak. Tapi untuk anak kedua akhirnya kami memutuskan untuk ya sudah dibawa saja ke rumah sakit gitu ya. Ikut mengantar gitu. Jadi ayah dan Zaida itu ikut mengantar ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit itu di IGD langsung ada ditangani oleh dokter di sana, diperiksa segala macam saja sih ya waktu itu yang diperiksa ya, pokoknya screeningnya pokoknya screening tentang COVID. Nah ya itu yang pertama ya, pasti yang pertama tuh COVID. Saya sampai di swab, kemudian cek lab, ngambil darah untuk cek laboratorium, sampai EKG ya, jadi cek jantung saat itu. Nah, cuman memang karena pemeriksa itu butuh waktu, jadi tidak langsung keluar hasilnya. Dan saat itu juga ayah bawa gendong Zaida sampai pulang. Ya, satpam itu menyuruh kalau anak di bawah usia 12 tahun tuh dilarang, katanya tidak boleh ada di rumah sakit ya. Kami juga paham ya. Akhirnya saat itu ayah dan Zaida pulang itu naik motor. Iya, naik motor. Oh iya, siapa yang bawa motor waktu itu? Ada bibi ya? Iya. Jadi di rumah sakit itu sudah ada bibi saya menunggu gitu. Jadi di sana tuh sudah menunggu karena memang tahu bahwa saya bawa anak. Nah, akhirnya yang nemenin saya itu adalah bibi dan kakak. Sementara ayah dan Zaida pulang naik motor. Nah, saya itu lumayan ya, sekitar 2 jam gitu ya nunggu hasil laboratorium dan yang lainnya. Ternyata memang untuk jantung kata dokter tidak ada masalah katanya, alhamdulillah gitu ya. Untuk jantung tidak ada masalah, bahkan bagus gitu ya. Walaupun memang tidak terlalu bagus normal seperti biasanya, tapi memang tidak ada masalah dari jantung. Di sana saya mulai bertanya gitu, kalau bukan dari jantung, sesak nafas ini dari apa gitu. Nah, saat itu memang hasil laboratorium itu belum keluar, jadi masih harus menunggu, dan saya pun menunggunya masih di IGD saat itu. Belum, karena memang hasilnya belum keluar. Kemudian akhirnya udah hampir malam ya, larut tengah malam lah, hampir tengah malam, bibi juga sudah pulang. Jadi yang menunggu saya di rumah sakit itu hanya kakak, sampai dipindahkan ke IGD sebelah sana gitu ya, di ruang yang lebih dalam yang ada tier lainnya untuk saya istirahat. Nah, sampai ya mau udah tengah malam itu akhirnya hasil lagi tuh keluar. Jadi sempat 2 kali katanya. Jadi hasil di sana itu, di rumah sakit itu tidak ada cek untuk urium kreatinin. Nah, pada tengah malam itu akhirnya hasil laboratorium keluar, dan saat itu kakak saya dipanggil oleh dokter. Sementara saya masih di tempat tidur ya saat itu, karena memang tidak bisa kemana-mana, jadi kakak yang mengurus segalanya. Saya menunggu dengan was-was ya hasil lab itu, karena memang ya Allah penasaran gitu ya, sebenarnya sakit saya tuh sakit apa. Namun setelah beberapa lama kakak dipanggil, akhirnya beliau datang gitu ya. Dan saat itu saya ingat gitu bahwa saya belum sholat isya. Saya bilang, kak, saya mau sholat isya dulu ya gitu ya. Akhirnya saya sholat meskipun dengan kondisi tayamum dan di tempat tidur saat itu. Nah, setelah sholat itu kakak datang lagi menanyakan kondisi saya.
tapi kakak tidak menyatakan gitu, tidak mengatakan apa yang disampaikan oleh dokter tadi gitu. Kakak hanya menanyakan kondisi saya, dan saat itu akhirnya saya memberanikan diri bertanya langsung gitu ya kepada kakak, gitu ya, sebenarnya Tata tuh sakit apa gitu ya, sama tuh nanya. Nah kemudian kakak tuh dengan dengan berat hati mengatakan gitu, Tata itu sakit gagal ginjal, tapi insya Allah kata dokter mau coba dulu pakai obat sebelum tindakan yang lainnya. Dan di sana perasaan saya udah mulai nggak karuan gitu, udah mulai kalut, ya Allah saya sakit gagal ginjal gitu ya. Namun ya ketika itu memang saya nggak banyak bicara pada kakak. Kakak hanya mengatakan ya harus sabar, kuat, insya Allah mudah-mudahan masih bisa diobati, kata kakak. Dan ketika itu nyuruh untuk udah sekarang istirahat saja. Akhirnya saya sendiri lagi gitu ya di ruangan itu, dan kakak keluar. Dan di saat sendiri itu saya nggak bisa tidur sama sekali malam itu, karena memang pertama kondisi saya masih sesak nafas, yang kedua pikiran saya tuh banyak hal gitu ya. Ketika mendengar sakit gagal ginjal, yang pertama kali saya pikirkan itu, yang teringat gitu ya, saya teringat almarhumah mama yang dulu sama sakit gagal ginjal seperti saya. Mama itu sakit dari mulai vonis dokter gagal ginjal hingga beliau meninggal itu kurang lebih usianya hanya 8 bulan. Dan saat itu saya memikirkan, kenapa saya harus merasakan sakit yang sama seperti mama dahulu, dan mengapa harus saya di saat saya sedang membangun mimpi-mimpi saya gitu ya bersama keluarga. Tapi di saat itu juga Allah memberikan ujian ini. Saya berpikir gitu, bagaimana nanti ke depannya saya harus menghadapi ini semua. Rasanya kehidupan saya akan berubah mulai dari saat itu. Bagaimana saya bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri, bagaimana saya bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang ibu. Dan memang saat itu anak saya yang berusia 7 tahun itu memang sudah mulai masuk sekolah dasar, dan kami memang merencanakan homeschooling gitu. Saya ingin menjadi gurunya anak-anak. Jadi saat itu saya benar-benar belum bisa menerima. Bahkan ketika keesokan harinya saat sudah di ruang rawat inap, pagi-pagi saya mencoba untuk menelpon suami, karena memang saat itu belum pernah saya jauh dari suami dan anak-anak gitu ya. Baru kali itu saya tidak bersama dengan keluarga dekat saya. Dan saat menelpon ke nomor suami, ternyata saya sudah disambut oleh anak-anak dan suami saya. Mereka dengan ceria menyambut saya gitu ya di telepon, pakai video WhatsApp. Bahkan anak pertama saya mengatakan, "Bunda, cepat sembuh." Saat itu saya mencoba untuk menahan agar tidak mengeluarkan air mata di depan anak-anak. Sampai akhirnya di layar handphone itu hanya ada suami, karena memang anak-anak pergi keluar untuk bermain. Pada saat itu hanya tinggal suami dan saya yang bercakap berdua. Saat itu tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut suami saya. Dia hanya menatap saya dengan dalam. Sampai akhirnya beliau, saya lihat meneteskan air mata tanpa kata-kata ketika itu. Dan akhirnya beliau hanya mengatakan,
Bunda, maafkan ayah. Ya. Baru di saat itu saya tidak bisa menahan air mata, akhirnya saya pun menangis. Dan telepon pun ya saya tutup setelah mengucapkan salam. Kakak saya yang saat itu sedang berada di samping saya mencoba untuk menenangkan. Ya, mengatakan, "Udah teh, jangan menangis lagi, nanti sesak nafasnya terasa lagi," kata. Akhirnya saya mencoba menenangkan diri karena memang saat itu semakin saya menangis, nafas saya semakin terasa sesak. Tapi bersyukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya memiliki keluarga, sahabat, teman-teman yang benar-benar mensupport saya ketika itu, baik melalui handphone, melalui media WhatsApp, media sosial, ataupun yang datang langsung untuk menjenguk saya ke rumah sakit ketika itu, benar-benar memberikan support kepada saya. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh sahabat, keluarga yang telah mendukung saya, mensupport saya, memberikan semangat hidup pada saya. Dan saya mohon maaf apabila ada pesan-pesan yang masuk tapi belum sempat saya balas. Ada teman-teman yang memberikan support di media sosial belum sempat saya balas, saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Dan akhirnya ketika itu saya diperiksa oleh dokter kembali, dokter mengatakan harus cek lab lagi katanya, karena memang saya sudah sekitar berapa hari ya, sekitar 2 hari di rumah sakit saat itu. Dan akhirnya dicek laboratorium, ternyata hasilnya bukan semakin membaik, tapi hasilnya ureum itu hampir bahkan sudah mencapai 200. Kan normalnya itu kan sekitar sampai 50 lah batas maksimalnya untuk ureum, racun dalam tubuh. Kalau kreatinin ketika itu hasil lab kedua itu mencapai 9, yang normalnya itu hanya 0,1 sampai 1 saja. Dan ketika itu dokter menyatakan bahwa saya harus cuci darah. Dan itu benar-benar keputusan yang sangat berat, karena saya tahu bagaimana dulu melihat mama, almarhum mama, cuci darah. Akhirnya dengan berat hati saat itu memang banyak masukan dari keluarga ataupun dari sahabat yang memberikan informasi tentang pengobatan alternatif dan yang lainnya. Hanya ketika itu kakak bertanya kepada temannya yang memang spesialis penyakit dalam, katanya kalau sampai telat cuci darah itu akan berakibat fatal dan akan lebih parah lagi, karena memang sudah sangat tinggi sekali hasil labnya untuk ureum dan kreatinin. Nah, akhirnya ketika itu kami memutuskan untuk untuk saat ini cuci darah dulu agar ureum dan kreatininnya normal. Insya Allah nanti kami memutuskan untuk pengobatan alternatif, dan insya Allah nanti kita akan ceritakan juga pengobatan alternatif apa saja yang saya ambil ketika itu. Nah, itu ya teman-teman ya, cerita dari bagaimana awal mula saya, gejala awal, gejala ginjal, kemudian sampai vonis dokter bahwa saya harus cuci darah, dan sampai cuci darah yang pertama. Sekian cerita dari kami tentang bagaimana Bunda awal mula gagal ginjal sampai vonis harus cuci darah. Insya Allah kita akan menyaksikan video selanjutnya bagaimana kelanjutan dari Bunda Siska. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel kami dengan
subscribe, like, dan komen. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi